Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firdaus dari kelas 10 MIPA 3 Semansaka. Saya akan mempresentasikan hasil infografis sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang bercorak Hindu ini berdiri pada tahun 650 Masehi atau sekitar abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Jambi. Bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti kedudukan bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, prasasti Karangbrahi, prasasti Ligor, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini berisi informasi Kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Kemudian, kehidupan sosial dan politik Kerajaan Sriwijaya. Sistem ekonomi berfokus kepada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Para pedagang dari Tiongkok, Indi, Ceilin, dan Campa datang ke Sriwijaya untuk mengambil rempah, kayu cendana, kapur barus, memenyan, besi, timah, dan emas. Peran Kerajaan Sriwijaya yang kuat pada jalur perdagangan hingga mampu menguasai beberapa negara di Asia Tenggara. Kemudian ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini bercorak Siwa dan Buddha, berdiri sekitar tahun 1293 atau akhir abad ke-13 Masehi. Sejarawan M.C. Ripley menyebut Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Ada bukti sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber utama Kerajaan Majapahit adalah Kitab Pararaton, Nagara Kertawama, dan catatan dari Tiongkok. Bukti sejarah Kerajaan Majapahit bisa kita telusuri di situs Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Beberapa candi yang ditemukan di situs Trowulan adalah Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Candi Keraton. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Majapahit. Sumber utama Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Perdana Menteri yang tangguh bernama Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Wilayah kekuasaan Majapahit tercatat dalam sumber negara Kertagama, yaitu Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Ekspansi Majapahit sampai ke Semenanjung Malaya, yaitu Malaysia, Brunei, dan Tumasik atau lebih sering dikenal yaitu Singapura. 3. Kerajaan Pajajaran. Latar belakang Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu dan Buddha ini pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di tataran Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya sendiri, sehingga Kerajaan Sunda Galuh ini sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Bukti sejarah Kerajaan Pajajaran. Ditemukannya prasasti batu tulis yang menjadi peninggalan pertama di daerah sekitar Kecamatan Bogor. Ditemukannya prasasti kebun kopi di Kampung Pasir Muara, Bogor, Jawa Barat. Ditemukannya prasasti Karangkamulian di Karangkamulian, Ciamis, Jawa Barat. Kemudian ada kehidupan sosial politik Kerajaan Pajajaran. Raja pertama yang juga sekaligus pendiri Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi, yang dikenal dengan gelarnya yaitu Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasan. Pembangunan Pajajaran di masa Sri Baduga menyangkut seluruh aspek kehidupan. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai. Latar belakang Kerajaan Kutai
Eh, itu Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Letak Kerajaan Kutai berada di Kalimantan Timur, dari mulai Sungai Mahakam sampai dengan pendalaman Kalimantan. Wilayah Kerajaan Kutai terdiri dari hutan, dataran rendah, sungai-sungai, dan wilayah pesisir. Bukti sejarah Kerajaan Kutai. Pada tahun 1879 ditemukan 4 buah prasasti Yupa atau prasasti Mula Warman di daerah Muara Kaman. Pada tahun 1940 ditemukan kembali 3 prasasti tertulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa berisi informasi 2 nama penguasa Kutai sebelum Mula Warman, yaitu Asma Warman dan Kudungga. Jadi bukan Kudungga merupakan raja pertama Kerajaan Kutai. Penyerahan 20.000 ekor sapi dari Raja Mula Warman kepada para Brahmana sebagai wujud rasa syukur. Upacara Asmaweda, yaitu pelepasan kuda untuk menentukan batas luas wilayah suatu kerajaan. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu ini berdiri sekitar tahun 358 atau abad ke-4 Masehi. Dari sumber sejarah yang ditemukan, letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Menurut salah satu ahli sejarah, N.J. Krom, nama Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang bernama tarum atau nila. Bukti sejarah Kerajaan Tarumanegara. Ditemukan 7 buah prasasti yang berisi tentang kisah Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciariteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Cidanghiang, dan Prasasti Tugu. Laporan Kerajaan Tiongkok mencatat ada kerajaan di Laut Selatan yang bernama Tolomo. Para sejarawan menduga itu merupakan Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tarumanegara berisi informasi, yaitu informasi pertama, isi prasasti Tugu menjelaskan tentang pengaliran sungai Candrabaga dan Gomati oleh Purnawarman. Nama Purnawarman ditemukan di beberapa prasasti yang ada, seperti Prasasti Tugu, Cidanghiang, Kebun Kopi, dan Jambu. Kemudian ada Kerajaan Kalingga. Latar belakang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, berdiri sekitar abad ke-6 di pesisir utara Jawa. Lokasi pusat kerajaannya diduga berada di Jepara, tapi ada pendapat yang mengatakan di Kabupaten Pekalongan. Beberapa sumber sejarah menuliskan nama Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Kalingan. Kemudian ada bukti sejarah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga oleh masyarakat Tiongkok disebut sebagai Holing. Keberadaan Kerajaan Holing ini pertama kali diberitakan oleh seorang pendeta sekaligus penjelajah bernama It Sing. Diceritakan oleh dinasti Tang yang menyebutkan bahwa Kerajaan Holing atau Kalingga ini terletak di Lautan Selatan Indonesia. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Kalingga. Komoditi perdagangan yang ada di Kalingga seperti kulit, penyu, emas, perak, sula badak, dan gading pernah diperintah oleh seorang ratu yang dikenal sangat adil dan bijaksana bernama Ratu Sima. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini bercorak Hindu, berdiri sekitar tahun 752 Masehi atau abad ke-8 di Jawa Tengah. Didirikan oleh Sanjaya, pendiri Wangsa Sanjaya. Bukti sejarahnya ada prasasti dan candi-candi, diantaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti
Mantiasi, Prasasti Klurak. Dan kemudian candinya Candi Kalasan, Candi Palaosan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambesari, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang ada di sekitar pegunungan Jawa. Penduduk Mataram kuno banyak menghasilkan industri rumah tangga seperti keranjang, anyaman, perkakas, pakaian, gula, kelapa arang, dan kapur sirih. Kemudian ada perpindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Ceritanya pada tahun 928 Masehi, Gunung Merapi yang terletak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah meletus. Meletusnya Gunung Merapi ini menjadi akhir dinasti Sanjaya dan menandai dinasti baru yaitu Wangsa Isana yang diperintahkan oleh Empu Sindok. Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kerajaan pindahan tersebut kelak dikenal dengan Kerajaan Medang Kamulan. Kemudian ada Kerajaan Singosari. Latar belakang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 atau abad ke-13 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, tepatnya di Malang. Kronik Cina dari dinasti Yuan menuliskan kerajaan ini masih menggunakan nama lama daerah yaitu Tumapel dengan Tumapan. Bukti sejarah kerajaan Singosari. Prasasti Mula Malurung, Prasasti Sanga, Prasasti Tak Bernama di Campak, Prasasti Parabelian. Candinya ada Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Ketiganya ditemukan di daerah Malang. Arca Amogapasa yang ditemukan di Sumatera. Kehidupan sosial dan politik kerajaan Singosari. Singosari mencapai masa jayanya ketika Kertanagara berkuasa. Wilayah kerajaan Singosari sudah mencakup Kalimantan Barat, Maluku, Bali, Pahang, dan Sunda. Kerajaan Kertanegara juga membentuk ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Singosari banyak tertulis di berbagai naskah kesusastraan seperti Kakawi, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada abad ke-14, dan kitab Pararaton dari abad ke-15. Kehidupan pemerintahan kerajaan Singosari juga ditemukan dalam beberapa catatan Tionghoa dinasti Yuan. Oke, mungkin itu saja dari infografis saya yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, walaupun saya menyadari banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.